Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Sudah lama nih kita tidak berjumpa kembali. Sudah lama nih kita tidak menyapa teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan hewan ternak teman-teman semuanya. Semoga di cuaca yang ekstrim ini senantiasa sehat-sehat selalu ya. Gimana nih cuaca di daerah kalian? Sudah mulai turun hujan apa belum nih? Dan syukur alhamdulillah di tempat saya sudah beberapa hari ini turun hujan terus. Berarti tambah pula tantangan yang harus dihadapi. Melihat potensi ayam yang terjangkit penyakit itu sangat besar pula dalam cuaca ekstrim seperti ini. Semoga ya ayam-ayam kita dan ternak-ternak kita semuanya sehat-sehat selalu ya. Begitupun dengan orang-orangnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, pada video ini kita mulai ya dengan mengeluarkan si pelonto dulu. Dan juga mumpung cuacanya masih pas lagi cerah, sekalian kita mandikan si pelonto ini ya. Kalau saya biasanya sih kalau memandikan itu dimulai dari kita mengelap muka. Kita lap tipis-tipis dulu, yang bertujuan supaya apa? Supaya ayam-ayam itu tenang. Jadi nanti waktu kita mandikan ayam tidak berontak. Nah, setelah kita lap tipis-tipis, baru kita kasih minum sedikit saja. Lalu kita basahi kulit ayamnya ya. Ingat, yang dibasahi itu kulit ayamnya, bukan bulu luarnya. Jadi kebanyakan itu yang masih awal, yang masih awam, yang dibasahi itu yang penting ayamnya basah, tapi kulitnya tidak basah. Yang basah hanya bulu di bagian luarnya. Itu sangat, kalau bocah dulu itu mengatakan bukan salah, tapi belum pas ya. Jadi kalau mandikan itu usahakan yang terkena air itu kulitnya, bukan bulu yang di luarnya. Jadi kalau teman-teman biasanya lihat orang memandikan ayam sampai dibiak-biak, bahasa Jawanya itu biak, atau disibak-sibak bulunya, itu bertujuan supaya airnya mengenai kulit ayam. Nah, gimana nih kalau teman-teman memandikan ayam? Bagaimana, apakah ada cara yang lain? Kalau teman-teman ada cara yang lain, boleh banget dong kita sharing-sharing di kolom komentar supaya kita makin bertambah ilmunya. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa sharing-sharing di kolom komentar. Nah, setelah kita basahin bagian belakang dan kaki, lalu kita basahi bagian pangkal sayapnya. Ingat, pangkal sayapnya yang ada di ketiak. Itu yang basah, juga kulitnya, bukan di bulu-bulunya. Jadi harus kita angkat sayapnya, baru kita lap bagian dalamnya. Jadi bukan hanya kita lap dari luar. Lah, setelah kita lap bagian ketek atau ketiak ayamnya, lah baru kita lap-lap bagian kepala ayam. Dan biasanya itu kita usap-usap pakai jari. Kita gosok-gosok supaya apa? Supaya ayam kita terhindar dan terbebas dari yang namanya korepan, atau istilahnya penyakit korep. Tahu kan teman-teman penyakit korep? Nah, itu biasanya waktu memandikannya itu kurang bersih. Seharusnya hari ini kita akan orok tapi tidak ada bulu ya. Jadi kita cukup hanya memandikan di bagian sayap-sayapnya, dimandikan biasa saja. Nanti kalau kita mau tes bakat atau apapun lainnya, itu usahakan kita lap, kita orek tenggorokannya pakai bulu supaya lendir-lendir yang ada di tenggorokan ayam itu hilang ya teman-teman. Nah, gimana nih dari saya proses memandikan ini, apakah masih salah? Dan saya di sini bukan mau menggurui, tapi kita sharing-sharing bersama. Kalau yang saya sering lakukan itu seperti ini. Jika masih salah, boleh dong masukannya teman-teman tinggalkan di kolom komentar ya nanti. Nah, gimana nih penampilan si pelonto setelah dimandikan? Sudah ganteng ya? Sudah nampak karismatiknya kalau sudah dimandikan. Setelah dimandikan, kita jemur sebentar di bawah sinar matahari seperti ini. Ini sudah biasa ya, jadi tidak kabur kalau kita jemur di sini. Nah, kata orang dulu kalau kita mandikan ayam terus kakinya itu bergetar, itu adalah salah satu cara untuk melatih otot-otot kaki ayam supaya memiliki pukul yang kuat gitu ya. Jadi kalau ada gemeternya itu bukan berarti kedinginan, tapi salah satu efek dari kita memandikan ayam tersebut. Sambil videonya terus berjalan ya, saya mau berkisah sedikit tentang si pelonto ini. Seperti ini teman-teman. Seperti yang di video sebelumnya, ayam ini sebetulnya memiliki 5 saudara, 3 jantan dan 2 betina. Nah, salah satunya yaitu si pelonto ini. Nah, kemana bang yang 4 saudaranya si pelonto?
Nah, keempat saudaranya ini sekarang sudah berpindah tangan yang disebabkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab atau istilahnya dicolong, istilahnya orang Jawa. Jadi tinggallah si Plonto ini sendirian. Kalau teman-teman mau lihat bagaimana keempat saudaranya, nanti bisa mampir di video TikTok saya yaitu Irfan Setiawan. Di situ ada masa kecilnya keempat saudaranya si Plonto ini sebelum hilang ya. Lanjut ya. Dan juga bisa dikatakan si Plonto ini adalah ayam yang pokoknya urip. Artinya pokoknya hidup saja itu sudah beruntung. Karena apa? Karena dari kecil itu memang kurang banget perawatan. Diumbar secara bebas tanpa diberi makan pur sama sekali. Nah, di lain kesempatan memang karena di kontrakan saya ada lahan kosong, akhirnya si Plonto ini saya bawa ke Tulungagung. Nah, setelah di Tulungagung barulah saya rawat dengan saya kasih makan, pur dan rawatan lainnya. Nah, tepat setelah saya bawa si Plonto dan indukannya Punokawan, saya diberitahu orang rumah ada insiden aratan. Itu yang menjadi korban 5 ekor pejantan dan juga 4 ekor indukan yang terimbas dari musibah tersebut. Dan tersisalah si Plonto ini. Jadi, karena hal itu ayam ini sampai kapanpun insya Allah akan tetap menjadi penghuni kandang di kandang kami. Walaupun sudah tua akan tetap kami rawat gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah Punokawan, yaitu masih ingat kan dengan anakan ini. Dan memang paling enak itu siang-siang ngelihat ayam-ayam lagi kipu mandi pasir, itu rasanya wah kayak gimana gitu ya. Apakah sama nih teman-teman juga memiliki kisah yang tragis dalam memelihara ayam? Kalau saya itu sih pengalamannya, yaitu kena aratan 4 pejantan dan 5 pejantan dan 4 betina yang sudah menjadi kayak wah. Jadi si Plonto ini sampai kapanpun, sampai nanti ada generasi-generasi baru tetap akan menjadi penghuni di kandang ya, karena bisa dikatakan yang membabat lagi peternakan ayam di kandang kami adalah si Plonto dan juga induknya si Punokawan ini. Nah, kita lihat nih ayam-ayamnya lagi nyantai. Dan semoga teman-teman semuanya yang menonton ini diberikan kesehatan. Dan juga saya ucapkan terima kasih sudah mensupport channel ini. Next, kalau teman-teman mau dibikinkan konten tentang apa, kita bikinkan dengan cara teman-teman komen di kolom komentar mau kita bikinkan seperti apa. Dan untuk rencana kedepannya masih banyak inovasi-inovasi yang mau saya kembangkan di peternakan ini. Semoga lah bisa ada waktu dan ada kesempatan kita membuat konten-konten lain. Dan mungkin untuk konten kali ini kita cukupkan. Sekian, terima kasih banyak. Jika teman-teman suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.